Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Sibindo Sinau Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai berkelana di dunia imajinasi. Ada tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa melihatnya di layar. Kemudian puisi rakyat. Anak-anak, materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai puisi rakyat. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Puisi, Bu. Iya, puisi, benar. Tapi puisi rakyat itu apa? Puisi itu kan ada berbagai macam jenisnya kan? Iya, Bu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai puisi rakyat. Apakah anak-anak pernah mendengar pantun berikut ini? Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pernah, Bu? Nah, kalian pernah mendengar pantun tersebut? Apakah pantun tersebut masuk ke dalam puisi rakyat? Tidak tahu, Bu. Nah, anak-anak, pantun merupakan salah satu jenis puisi rakyat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai puisi rakyat. Ada pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat dikenal sebagai puisi tradisional, yaitu karya seni lama berupa pantun, gurindam, kemudian mantra atau tembang yang memiliki tujuan tertentu. Jadi kalau puisi rakyat itu biasanya terikat anak-anak. Kalau sekarang kan biasanya anak-anak sering baca puisi itu di media sosial. Nah, itu biasanya adalah puisi modern, yaitu puisi yang tidak terikat, puisi yang bebas seperti itu. Nah, setelah kita belajar mengenai pengertian puisi rakyat, kita akan mengenal jenis-jenis puisi rakyat. Jenis puisi rakyat itu ada ketiga, anak-anak. Tadi pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sambiran, dan baris ke-3 dan ke-4 itu merupakan isi. Kemudian ada gurindam. Gurindam merupakan susunan sajak yang terdiri dari 2 baris dan merupakan petuah hidup. Kemudian ada mantra. Mantra adalah kumpulan kata-kata yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Menurut KBBI, mantra adalah perkataan yang memiliki kekuatan gaib. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah mengatakan kalau misalkan puisi rakyat itu terikat. Nah, di sini kita akan membahas apa yang dimaksud terikat, yaitu yang pertama, satu baris itu terdiri dari 4 baris. Tadi kan ada rakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang ke tepian. Lah, itu ada 4 baris. Kemudian yang kedua, setiap baris itu terdiri dari atas 8 sampai 12 suku kata. Misalkan berakit-rakit ke hulu. Nah, itu ada 8 suku kata, anak-anak. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sambiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan biasanya rima akhirnya itu harus berpola ABAB, beda dengan puisi modern yang polanya bebas. Kemudian ciri-ciri puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Yang pertama, gurindam itu setiap barisnya itu terdiri dari 2 baris atau 2 larik. Kemudian setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kayak anak-anak bisa memperhatikan contohnya itu ada orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, itu ada 11 suku kata. Nah, kemudian larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Kemudian ciri yang keempat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Kemudian sama seperti dengan pantun, gurindam itu harus memiliki pola, dan biasanya pola akhirnya itu berpola AA. Kemudian puisi rakyat yang ketiga itu adalah mantra. Mantra yang pertama itu terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Jadi mantra itu biasanya diucapkan menggunakan irama. Kemudian yang kedua, isinya itu berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu.
Kayak seperti contohnya anak-anak ada ritual tradisional. Biasanya kayak misal kuda lumping itu ada mantranya. Nah, itu untuk tujuan tertentu, kemudian mengandung rayuan dan perintah. Kemudian yang keempat merupakan suatu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Jadi mantra itu harus diucapkan secara utuh, anak-anak tidak boleh satu baris nanti memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian meningkat keindahan permainan bunyi. Nah, kalau misalkan tadi pantun dan gurindam itu diucapkan bebas, maka pada mantra ini harus diikuti dengan nada seperti itu. Kemudian ada tujuan penulisan puisi rakyat. Apakah ada yang tahu tujuan dari penulisan puisi rakyat? Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu. Mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama itu menghibur pembaca. Nah, tujuan dari penulisan puisi rakyat itu salah satunya adalah menghibur pembaca. Biasanya, seperti contohnya pantun, itu biasanya digunakan untuk acara seperti kayak adat Betawi. Itu ketika ada acara pernikahan, biasanya mereka akan menggunakan pantun. Kemudian memberikan nasihat. Nah, puisi rakyat itu rata-rata memberikan nasihat berisi petua hidup anak-anak, kemudian mendidik anak. Nah, kalian sebagai generasi muda, kalian harus bisa belajar puisi rakyat. Dari situ kalian akan mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang keempat itu memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan. Kayak seperti contohnya tadi mantra digunakan di acara kuda lumping. Nah, itu memberikan isyarat bahwa permainan akan segera dimulai seperti itu. Kemudian ada mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu. Selain berisi petua hidup ataupun nasihat, puisi rakyat itu biasanya untuk mengajak dan melarang sesuatu. Kemudian yang keenam itu menggambarkan perenungan. Nah, nasihat itu sama dengan perenungan. Jadi di dalam puisi rakyat tersebut biasanya menggambarkan perenungan tentang petua-petua hidup. Kemudian yang ketujuh itu memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Biasanya orang-orang akan menggunakan puisi rakyat itu untuk sebagai protes ketidakadilan di masyarakat. Nah, itulah materi tentang puisi rakyat. Kita akan berlanjut kepada materi selanjutnya.